Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoma Putri dengan NIM 2301125748. Mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik dengan dosen pengampuh Dr. Alfiandri SS MSI. Kemudian ini ada beberapa tampilan jurnal yang saya ambil. Kemudian pada jurnal yang saya ambil ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama sinopsis, yang kedua kelebihan, yang ketiga kekurangan, yang keempat analisis kritis, dan yang keenam saran. Adapun identitas jurnal yaitu judul What is Governance dengan penulis Prancis Fukuyama dan diterbitkan pada tahun 2013 dengan penerbit Central for Global. Baiklah, poin pertama yang akan saya bahas yaitu sinopsis. Buku tersebut membahas tentang pentingnya otonomi birokrasi dalam pemerintahan yang berkualitas tinggi. Kemudian buku tersebut juga membahas tentang pengukuran kapasitas negara melalui berbagai cara, termasuk perpajakan, profesionalisme birokrasi, dan keluaran pemerintahan. Selain itu, buku tersebut juga membahas tentang tata kelola pemerintah sebagai konsep yang kompleks dan juga sulit diukur secara empiris, dengan beberapa pendekatan untuk mengukur kualitas tata kelola termasuk langkah-langkah prosedural, ukuran kapasitas, ukuran keluaran, dan ukuran otonomi birokrasi. Selanjutnya masih tentang sinopsis, buku ini juga membahas tentang evaluasi kualitas tata kelola pemerintahan dengan pendekatan empati umum, yaitu ukuran prosedural, ukuran input, ukuran output, dan ukuran otonomi birokrasi. Selain itu, buku ini juga menjelaskan tentang Tiongkok dan peringkatnya dalam tata kelola seluruh dunia, serta pentingnya mempertimbangkan kapasitas dan otonomi dalam memahami kualitas pemerintahan. Namun, masih terdapat kebingungan dalam definisi tata kelola yang baik, dan banyak keterbatasan dalam pengukuran kualitas tata kelola yang ada saat ini. Poin selanjutnya yaitu kelebihan. Keuntungan menggunakan metode kualitatif dan studi kasus dalam penelitian pemerintahan ini mencakup kemampuan untuk menggali konsep-konsep yang kompleks dan beragam seperti kualitas pemerintahan, pengukuran kapasitas, dan evaluasi kinerja pemerintah. Metode kualitatif memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang unsur normatif dalam profesi dan norma internal yang memandu perilaku profesional. Studi kasus dapat memberikan wawasan terperinci mengenai konteks tertentu, seperti pengukuran kapasitas di berbagai lembaga pemerintah di Brazil. Metode-metode ini menawarkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan berbagai tingkat dan fungsi pemerintah, seperti yang terlihat dalam evaluasi kualitas pemerintahan di Tiongkok. Metode kualitatif dan studi kasus dapat menangkap seluk-beluk dan variasi dalam praktik tata kelola, sehingga berkontribusi pada analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan kualitas tata kelola. Poin selanjutnya yaitu kekurangan materi pada jurnal ini. Keterbatasan dalam mengukur kualitas tata kelola adalah kurangnya definisi yang jelas tentang tata kelola yang baik, dan keterbatasan dalam pengukuran kualitas tata kelola yang ada saat ini. Kompleksitas konsep kualitas tata kelola menjadikannya tantangan untuk mendefinisikan dan mengukur secara efektif. Selain itu, terdapat beragam penaksiran mengenai negara hukum dan para pakar memberikan definisi yang berbeda-beda, sehingga
berpotensi menyebabkan perbedaan dalam mengukur kualitas tata kelola. Kurangnya data yang tepat mengenai kapasitas lembaga-lembaga pemerintah di banyak negara, termasuk tidak adanya statistik serupa di tingkat negara bagian lokal dan kota di Brazil, menimbulkan keterbatasan dalam mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan secara komprehensif. Selain itu, ketergantungan pada ukuran keluaran seperti hasil kesehatan dan pendidikan sebagai indikator kinerja pemerintah mempunyai kelemahan yang signifikan karena keluaran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal di luar tindakan pemerintah. Keterbatasan ini menyoroti tantangan dalam menilai kualitas tata kelola secara akurat dan perlunya. Poin selanjutnya yaitu analisis kritis. Pada materi ini adalah analisis kritis dapat dilakukan mengenai tantangan dan kompleksitas dalam mengukur kualitas tata kelola. Kurangnya definisi tata kelola yang baik, yang jelas, dan diterima secara universal menimbulkan hambatan yang signifikan dalam mengevaluasi efektivitas tata kelola. Selain itu, beragamnya penafsiran negara hukum oleh berbagai pakar dan perbedaan kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola, seperti ketidakberpihakan, dapat menyebabkan perbedaan dalam pengukuran. Ketergantungan pada preferensi kebijakan normatif dalam indikator tata kelola yang ada dapat mempengaruhi hasil penilaian dan mempersulit penentuan kapan harus berhenti mengevaluasi kualitas tata kelola. Selain itu, keterbatasan ketersediaan data, terutama di tingkat daerah di negara-negara seperti Brazil, menghambat evaluasi komprehensif terhadap kapasitas dan kualitas tata kelola. Tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya pendekatan pengukuran yang lebih terstandarisasi dan empiris untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai fungsi dan tingkat pemerintahan secara akurat. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu saran. Saran untuk penelitian di masa depan adalah mengeksplorasi keterkaitan antara preferensi kebijakan normatif dan kapasitas tata kelola di berbagai negara. Memahami berbagai preferensi normatif mempengaruhi ukuran optimal pemerintahan dan kebijakan perpajakan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas tata kelola. Selain itu, penyelidikan lebih lanjut terhadap hubungan antara otonomi dan kapasitas dalam upaya reformasi sektor publik dapat meningkatkan pemahaman kita tentang dinamika tata kelola. Penelitian yang berfokus pada bagaimana negara-negara kapasitas yang berbeda-beda harus menyesuaikan tingkat otonomi mereka untuk meningkatkan hasil tata kelola pemerintahan, dapat memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan. Kemudian yang terakhir, menjejaki pengembangan pendekatan pengukuran yang lebih terstandar dan empiris untuk menilai kualitas tata kelola. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan tantangan yang disoroti dalam literatur yang ada, dapat berkontribusi pada evaluasi efektivitas tata kelola yang lebih akurat.